Selamat pagi, kami di sini akan membahas hasil diskusi kami kelompok 1 tentang analisis keuangan BUMN untuk perusahaan di masa mendatang pada PT Garuda Indonesia tahun 2020. Nama saya Meti John Anderson dengan NIM 2200302124 dari kelas 2B1. Perkenalkan, nama saya Intan Karunia Ramadan dengan NIM 2200302095 kelas 2B1. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Ramadini dengan NIM 2200302140 dari kelas 2B1. Perkenalkan, nama saya Putri Surya Pratiwi dengan nomor induk mahasiswa 2200302141 kelas B1. Get to know Garuda Indonesia. Garuda Indonesia merupakan maskapai penerbangan terbaik di Indonesia. Terbukti dengan perayaan penghargaan 5-Star Airlines dan juga World Best Cabin Crew tahun 2014 sampai 2018. Namun menurut Kompas.com pada 20 Maret 2015, selama tahun buku 2014, Garuda Indonesia mengalami kerugian sebesar 371,9 juta dolar AS atau sekitar 4,87 triliun dengan kurs mata uangnya 13.100 rupiah per dolar AS. Sedangkan pada tahun 2015, Garuda Indonesia membukukan laba bersih sebesar 77,97 juta dolar AS. Pada tahun 2016, Garuda Indonesia membukukan kerugian sebesar 43,6 juta dolar AS selama periode 9 bulan pertama. Pada triwulan 3 tahun 2018, Garuda Indonesia berhasil menekan kerugian menjadi 114,8 juta dolar AS atau setara dengan 1,66 triliun rupiah dengan kurs 14.600 rupiah per dolar AS. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017, yaitu 222,3 juta dolar AS atau setara dengan 3,24 triliun rupiah. Permasalahan yang muncul adalah terhitung sejak tahun 2013, turbulensi keuangan maskapai Garuda Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda pendapatan laba dan kinerja perusahaan ke arah yang lebih baik dari kerugian yang terus-menerus ini. Maka patut dilakukan penelitian apakah keberlanjutan perusahaan di masa yang akan datang menjadi suram atau bahkan bisa mengalami kebangkrutan. Untuk itu, penting kiranya perusahaan sebesar Garuda Indonesia ini menjaga rasio keuangannya ke arah yang lebih sehat dalam rangka menjaga keberlangsungan perusahaan di masa mendatang. Telah literatur. Ada kinerja keuangan yang sehat akan mempengaruhi kelangsungan suatu organisasi di periode mendatang. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kinerja keuangan yang dapat menggambarkan atau menjelaskan bagaimana kondisi keuangan suatu perusahaan dengan indikator likuiditas dan profitabilitas. Dengan ada hal tersebut, dapat menumbuhkan daya tarik atau minat investor untuk menanamkan sebagian harta milik organisasi yang bersangkutan. Sedangkan kinerja keuangan yang buruk akan sangat mempengaruhi keberlangsungan perusahaan di periode mendatang dengan kondisi yang tidak sehat. Investor tidak memiliki ketertarikan menanamkan modal atau harta miliknya karena perusahaan menggambarkan kondisi yang tidak baik. Mengapa PT Garuda Indonesia? PT Garuda Indonesia atau Persero Tbk merupakan perusahaan yang sudah go public, sehingga kurangnya minat investor terhadap perusahaan tersebut akan mempengaruhi perusahaan untuk berkembang, bahkan dapat membuat perusahaan mengalami kebangkrutan. PT Garuda Indonesia Persero Tbk selain perusahaan publik juga tergolong sebagai perusahaan kategori BUMN karena sahamnya terbesar dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Kementerian BUMN membuat aturan tentang kesehatan suatu perusahaan BUMN dalam rangka menjaga likuiditas perusahaan agar bisa berkembang dan berkesinambungan tetap memberikan manfaat pada negara dan masyarakat. Peraturan yang mengatur penilaian tingkat kesehatan BUMN yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN nomor Kep 100/MBU/2002 tentang penilaian tingkat kesehatan BUMN yang berisi tentang aspek keuangan menggunakan total bobot penilaian berdasarkan 8 indikator yang digunakan, yaitu Return on Equity atau ROE, Return on Investment atau ROI, rasio kas, rasio lancar, oleh period, perputaran persediaan, perputaran total aset, dan rasio modal sendiri terhadap total aktiva. Indikator bobot yang harus dicapai BUMN berdasarkan SK Menteri BUMN nomor Kep 100/MBU/2002
Yang pertama adalah Return on Equity atau ROE, bobot infra 15, bobot on infra 20. Kedua, Return on Investment atau ROI, bobot infra 10, bobot on infra 15. Ketiga, rasio kas, bobot infra 3, bobot on infra 5. 4, rasio lancar, bobot infra 4, bobot on infra 5. Kelima, collect period, bobot infra 4, bobot on infra 5. Kemudian keenam, perputaran persediaan, bobot infra 4, bobot on infra 5. 7, perputaran total aset, bobot infra 4, bobot on infra 5. Yang terakhir, rasio modal sendiri terhadap total aktiva, bobot infra 6, bobot on infra 10. Total bobot infra 50 dan total bobot on infra adalah 70. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisa kesehatan keuangan PT Garuda Indonesia sebagai berikut. Yang pertama dari Return on Equity atau ROE. A. Tahun 2014 diperoleh Return on Equity sebesar 40,58%, maka sesuai tabel daftar skor indikator ROE adalah 0. Yang B. Tahun 2015 diperoleh Return on Equity sebesar 8,20%, maka sesuai tabel daftar skor indikator ROE adalah 12. Yang C. Tahun 2016 diperoleh Return on Equity sebesar 0,93%, maka sesuai tabel daftar skor indikator ROE adalah 2. Yang D. Tahun 2017 diperoleh Return on Equity sebesar 72,41%, maka sesuai tabel daftar skor indikator ROE adalah 0. Yang E. Tahun 2018 diperoleh Return on Equity sebesar 13,64%, maka sesuai tabel daftar skor indikator ROE adalah 0. Yang kedua ada Return on Investment atau ROI. A. Tahun 2014 diperoleh ROI sebesar 0,12%, maka sesuai tabel skor indikator ROI adalah 1. Yang B. Tahun 2015 diperoleh ROI sebesar 2,36%, maka sesuai tabel skor indikator ROI adalah 3. Yang C. Tahun 2016 diperoleh ROI sebesar 0,25%, maka sesuai tabel skor indikator ROI adalah 2. Yang D. Tahun 2017 diperoleh ROI sebesar 18,04%, maka sesuai tabel skor indikator ROI adalah 1. Yang E. Tahun 2018 diperoleh ROI sebesar 15,73%, maka sesuai tabel skor indikator ROI adalah 13,5. Selanjutnya ada yang ketiga rasio kas. A. Tahun 2014 diperoleh kas rasio sebesar 35,61%, maka sesuai tabel skor untuk indikator kas rasio adalah 5. Yang B. Tahun 2015 diperoleh kas rasio sebesar 43,48%, maka sesuai tabel skor indikator kas rasio adalah 5. Yang C. Tahun 2016 diperoleh kas rasio sebesar 37,01%, maka sesuai tabel skor untuk indikator kas rasio adalah 5. Yang D. Tahun 2017 diperoleh kas rasio sebesar 15,97%, maka sesuai tabel skor untuk indikator kas rasio adalah 3. Yang E. Tahun 2018 diperoleh kas rasio sebesar 11,96%, maka sesuai tabel skor untuk indikator kas rasio adalah 2. Yang keempat ada rasio lancar. Yang A. Tahun 2014 diperoleh current rasio sebesar 66,47%, maka sesuai tabel skor untuk indikator current rasio adalah 0. Yang B. Tahun 2015 diperoleh current rasio sebesar 84,28%, maka sesuai tabel skor untuk indikator current rasio adalah 0. Yang C. Tahun 2016 current rasionya sebesar 74,52%, maka sesuai tabel skor untuk indikator current rasio adalah 0. Yang D. Tahun 2017 diperoleh current rasio sebesar 51,34%, maka sesuai tabel skor untuk indikator current rasio adalah 0. Yang E. Tahun 2018 diperoleh current rasio sebesar 47,24%, maka sesuai tabel skor untuk indikator current rasio adalah 0. Yang kelima ada collect period. Tahun 2014 collection period 365 hari adalah sebesar 12, maka skor collect period non-infra adalah 5. Yang B. Tahun 2015 collection period 365 hari sebesar 13, maka skor collect period non-infra adalah 5. Yang C. Tahun 2016 collect period 365 hari adalah sebesar 20, maka skor collect period non-infra adalah 5. Yang D. Tahun 2017 collection period 365 hari adalah sebesar 24, maka skor collect period non-infra adalah 5.
Yang E tahun 2018 collection period 365 hari sebesar 38, maka skor collect period non infra adalah 5. Perputaran persediaan tahun 2014, perputaran persediaan 365 hari adalah sebesar 8, maka skor perputaran persediaan non-infra adalah 5. Tahun 2015, perputaran persediaan 365 hari adalah sebesar 9, maka skor perputaran persediaan non-infra adalah 5. Tahun 2016, perputaran persediaan 365 hari adalah sebesar 10, maka skor perputaran persediaan non-infra adalah 5. Tahun 2017, perputaran persediaan 365 hari adalah sebesar 11, maka skor perputaran persediaan non-infra adalah 5. Dan yang terakhir, tahun 2018, perputaran persediaan 365 hari adalah sebesar 18, maka skor perputaran persediaan non-infra adalah 5. 7. Perputaran total aset. A. Tahun 2014, perputaran total aset adalah sebesar 161%, maka skor perputaran total aset non-infra adalah 5. B. Tahun 2015, perputaran total aset adalah sebesar 115%, maka skor perputaran total aset non-infra adalah 4,5. C. Tahun 2016, perputaran total aset adalah sebesar 103%, maka skor perputaran total aset non-infra adalah 4. D. Tahun 2017, perputaran total aset adalah sebesar 111%, maka skor perputaran total aset infra adalah 4,5. E. Tahun 2018, perputaran total aset adalah sebesar 78,33%, maka skor perputaran total aset non-infra adalah 3,5. 8. Rasio modal sendiri terhadap total aktiva. A. Tahun 2014, rasio modal sendiri terhadap total aktiva adalah sebesar 29,56%, maka skor rasio modal sendiri terhadap total aktiva non-infra 7,25. B. Tahun 2015, rasio modal sendiri terhadap total aktiva adalah sebesar 28,72%, maka skor rasio modal sendiri terhadap total aktiva non-infra 7,25. C. Tahun 2016, rasio modal sendiri terhadap total aktiva adalah sebesar 27,02%, maka skor rasio modal sendiri terhadap total aktiva non-infra 7,25. D. Tahun 2017, rasio modal sendiri terhadap total aktiva adalah sebesar 24,91%, maka skor rasio modal sendiri terhadap total aktiva non-infra 7,25. E. Tahun 2018, rasio modal sendiri terhadap total aktiva adalah sebesar 19,67%, maka skor rasio modal sendiri terhadap total aktiva non-infra 6. Perhitungan aspek keuangan tahun 2015 sampai 2018. ROE tahun 2014 skor 0, 2015 skor 12, 2016 skor 2, 2017 skor 0, 2018 skor 0. ROI 2014 skor 1, 2015 skor 3, 2016 skor 2, 2017 skor 1, 2018 skor 13,5. Rasio kas 2014 skor 5, 2015 skor 5, 2016 skor 5, 2017 skor 3, 2018 skor 2. Rasio lancar 2014 skor 0, 2015 skor 0, 2016 skor 0, 2017 skor 0, 2018 skor 0. Collect period 2015 skor 5, 2015 skor 5, 2016 skor 5, 2017 skor 5, 2018 skor 5. Perputaran persediaan 2014 skor 5, 2015 skor 5, 2016 skor 5, 2017 skor 5, 2018 skor 5. Perputaran total aset 2015 skor 5, 2015 skor 4,5, 2016 skor 4, 2017 skor 4,5, 2018 skor 3,5. Rasio modal sendiri terhadap total aktiva 2014 skor 7,25, 2015 skor 7,25, 2016 skor 7,25, 2017 skor 7,25, 2018 skor 6. Total skor 2014 28,25, tahun 2015 41,75,
Tahun 2016 skor 30,25, tahun 2017 skor 25,75, tahun 2018 skor 35. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisa perhitungan terhadap laporan keuangan dari PT Garuda Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun semenjak tahun 2014 hingga 2018 dengan aspek keuangan yang diatur dalam surat keputusan Menteri BUMN dari kategori tidak sehat atau nomor Kep 100 MBU 2002 tahun 2014 hingga tahun 2018, penilaian dalam aspek keuangan tidak pernah keluar dari kategori tidak sehat atau kurang sehat. Kondisi ini tentu akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menjaga going concern di masa depan serta agak susah menerima investor, apalagi pasar modal, untuk berinvestasi di saham yang berkategori DIAA ini.